Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kimia, materi tentang sifat koligatif larutan. Ini adalah bab pertama untuk kimia kelas 12. Nah, apa arti dari sifat koligatif larutan? Secara umum, sifat koligatif larutan ini diartikan sebagai sifat fisik larutan yang bergantung kepada konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarut. Oke, ini pengertiannya. Sifat fisik yang bergantung kepada konsentrasi zat terlarut. Nah, sifat koligatif ini ada 4 buah yang nanti akan kita bahas. Yang pertama kita menyebutnya penurunan tekanan uap. Lalu yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang terakhir adalah tekanan osmosis. Nah, sebelum kita bahas masing-masingnya, apa pengertiannya dan seperti apa menghitungnya, karena sifat-sifat ini tergantung kepada konsentrasi larutan, maka terlebih dahulu kita akan ngebahas tentang konsentrasi larutan itu sendiri. Oke? Apa aja jenis-jenisnya dan gimana cara ngitungnya? Nah, kalau kita ngomongin konsentrasi larutan, ya kita bahas dulu apa itu larutan. Kita lihat contohnya. Kalau kita punya gula merah, 1 sendok gula merah yang masanya 20 gram. Oke? Kita masukkan ke dalam air. Airnya misalkan masanya 80 gram, kita masukkan ke sini, lalu kemudian kita aduk, maka apa yang terjadi pada gulanya? Gulanya larut. Oke? Sehingga nanti dihasilkan cairan yang kita sebut sebagai larutan gula. Kalau gulanya tadi 20 gram, kita campur sama air yang masanya 80 gram, maka larutan gula yang dihasilkannya pasti 100 gram. Nah, gula merah ini, di dalam larutan, gula merah ini kita sebut sebagai zat terlarut. Oke? Air yang melarutkan gulanya, air ini kita sebut sebagai pelarut. Dan hasilnya itu kita sebut sebagai larutan. Jadi larutan ini terdiri dari 2 hal utama, yaitu zat terlarut dan pelarut. Oke? Kalau di soal nggak dikasih tahu pelarutnya apa, maka biasanya kita menggunakan pelarutnya itu air. Oke? Ini pengertian dari larutan. Nah, konsentrasi larutan itu bisa kita artikan sebagai perbandingan antara massa zat terlarut dengan massa larutan ataupun dengan massa pelarutnya. Biasanya standarnya kita menggunakan massa. Atau secara umum bisa juga perbandingan jumlah zat terlarut terhadap jumlah larutan ataupun jumlah pelarutnya. Nah, konsentrasi larutan yang akan kita bahas ada 4 buah. Yang pertama kita nyebutnya persentase atau kadar. Sebelumnya udah pernah belajar persentase kan? Persen itu berarti per 100. Nah, persentase konsentrasi larutan itu kita artikan sebagai jumlah, bisa massa atau bisa volume dari zat terlarut di dalam setiap 100 gram atau 100 ml larutan. Kalau kita menggunakan massa, maka dalam setiap 100 gram. Kalau kita gunakan volume, maka jadinya dalam setiap 100 ml larutan. Berdasarkan pengertian ini, maka ada 2 jenis persentase. Ada yang pertama namanya persentase massa. Persentase massa dari zat A itu bisa dihitung dari gramnya zat A atau massanya zat A dibagi sama massa larutan dikali sama 100%. Dan satuan massa yang biasa kita gunakan adalah gram. Kilogram juga boleh, asalkan di atas kilogram, di bawah juga kilogram. Ini yang pertama, persentase massa. Atau persentasenya berupa persentase volume. Kalau persentase volume, maka dihitungnya dari perbandingan volume. Persentase A adalah volume A dibagi volume larutan dikali 100%. Nah, standar persen itu nanti menggunakan massa. Oke? Jadi kalau nggak diketahui itu jenisnya persen massa atau persen volume, maka gunakan itu adalah persentase massa. Ini yang pertama, konsentrasi larutan berupa persentase. Yang kedua, itu ada namanya molaritas. Nah, ini udah sering kita temui pada kimia kelas 11. Terutama pas kita ngomongin asam, basa, larutan garam, sama hidrolisis. Oke, molaritas. Ada yang masih ingat? Molaritas itu diartikan sebagai jumlah mol dari zat terlarut di dalam setiap liter larutan. Liter ini satuan volume. Oke, jadi rumusnya berdasarkan pengertian ini, molaritas itu adalah perbandingan antara mol per volume larutan. Satuan volumenya adalah liter. Oke? Mol zat terlarut dibagi sama volume larutan. Larutan berarti keseluruhannya. Gabungan antara zat terlarut dengan pelarut. Oke? Dan kalau rumus ini kita uraikan lagi, maka rumus ini akan menjadi gram per mr. Ini rumus dari mol.
dikali 1000 per volume. Kalau volumenya menggunakan mililiter maka jadi 1000 per volume. Oke? Ini untuk volume larutan yang menggunakan satuan mililiter. Ini ini jenis konsentrasi larutan yang kedua. Terus jenis konsentrasi larutan yang ketiga kita sebut dengan molalitas atau M kecil. Bandingkan sama yang tadi kita nyebutnya molaritas, ini kita nyebutnya molalitas. Oke? Nah, apa arti molalitas? Molalitas itu adalah jumlah mol zat terlarut di dalam setiap kilogram pelarut. Kilogram. Kalau tadi kita pakai liter, setiap liter. Kalau ini setiap kilo. Kalau setiap kilo berarti massa, baginya sama massa. Massa siapa? Pelarut. Kalau dalam molaritas kita ngomongin larutan, kalau pada molalitas kita ngomongnya pelarut. Oke? Jadi dibagi sama massa pelarut. Molal, ini harusnya M kecil ya. Nih, Kak ganti, bukan M besar. Ini harusnya M kecil. M kecil atau molalitas sama dengan mol terlarut dibagi sama kilogram pelarut. Oke? Bawahnya kilogram pelarut. Jadi kalau pelarutnya air, jadi di bawahnya adalah massa airnya. Atau kalau ini kita uraikan, nih lagi-lagi M kecil harusnya. Kalau M besar itu molar, kalau M kecil molal itu harusnya M kecil. Atau molal sama dengan gram per mr kali 1000 per P. P adalah lambang untuk massa pelarut. Satuannya gram. Oke? Ini yang kedua, konsentrasi larutan berupa molalitas. Dan yang ketiga itu berupa fraksi mol. Lambangnya X. Fraksi mol ini diartikan sebagai perbandingan jumlah mol zat dengan mol total pada larutan. Nah, ada dua jenis fraksi mol. Ini perbandingan mol dengan mol. Mol zat dibagi sama mol totalnya. Nah, fraksi mol itu kita bagi dua. Ada yang namanya fraksi mol zat terlarut. Jadi perbandingan molnya terlarut, zat terlarut terhadap mol totalnya. Mol total berarti mol terlarut tambah mol pelarut. Oke? XT, fraksi mol terlarut sama dengan NT per NT tambah NP. N adalah lambang untuk mol, T itu terlarut, P itu adalah pelarut. Oke? Terus yang kedua, ada fraksi mol pelarut. Nah, fraksi mol pelarut itu kita artikan sebagai, atau kita rumuskan sebagai XP, itu sama dengan NP per NT tambah NP. NP itu adalah molnya pelarut. Oke, NT adalah molnya terlarut. Ini fraksi mol yang kedua, fraksi mol pelarut. Dan kalau kita hubungkan keduanya, antara XP sama XT, maka XT yang ditambah XP itu hasilnya sama dengan 1. XT tambah XP, maka hasilnya sama dengan 1. Jadi boleh kalau kita mencari XP, XT-nya udah kita dapat. Terus kita mencari XP, maka masukkan aja ke sini. Oke? Kalau XP saja berarti 1 kurangnya sama XT. Ini yang keempat, fraksi mol. Nah, kalau kita rangkum, ada 4 jenis konsentrasi larutan. Ada persentase, ada molaritas, ada molalitas, dan ada fraksi mol. Oke? Ini rumusnya. Kak buat di samping ini. Dan ini nanti kita gunakan untuk ngebahas contoh soal. Oke? Sekarang kita lihat contoh soalnya. Soal yang pertama. Berapakah kadar larutan etanol C2H5OH yang diperoleh jika 30 gram etanol dilarutkan dalam 90 gram air? Nah, dalam menghitung soal-soal kimia akan lebih gampang kalau kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama diketahui 30 gram etanol dilarutkan dalam 90 gram air. Jadi kita punya gram etanol. Rumus kimianya C2H5OH. 30 katanya. Terus gramnya air itu sebanyak 90. Ditanya berapa persentase etanol. Nah, sesuai dengan rumus persentase A, persentase etanol, maka bisa kita tulis persen etanol itu sama dengan gramnya etanol dibagi sama gramnya larutan dikali 100%. Nah, berapa gram larutannya? Ini etanol, ini air. Yang disebut sebagai larutan adalah campuran keduanya. Oke? Kalau keduanya kita campurkan, baru kita nyebutnya sebagai larutan. Jadi gram larutan itu adalah 120. 30 yang ditambah sama 90. Etanol kita sebut dengan zat terlarut, air kita sebut sebagai pelarut. Dan kalau larutan, ya gabungan keduanya. Maka ini nanti akan jadi 30 yang kita bagi sama 120,
kita kali sama 100%. Sehingga jadi berapa? 30 sama 120 coret jadi berapa? 1/4. Oke, 100% dibagi 4 jadinya 25%. Maka inilah konsentrasi dari etanolnya atau persentase dari etanolnya, 25%. Gampang? Gampang. Kalau kita tahu rumus ini, jadinya gampang, tinggal masukkan. Ini soal yang pertama. Lanjut, soal yang kedua. Berapakah massa air yang dibutuhkan untuk melarutkan 50 gram urea agar diperoleh larutan urea dengan konsentrasi 20%? Nah, ini sama kayak tadi. Kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah gram ureanya. Gram urea sama dengan 50. Kemudian, konsentrasi urea, persen dari ureanya, itu sama dengan 20%. Yang ditanya berapa massa air. Jadi gramnya air yang ditanya. Gram air. Karena kita nggak tahu, gram airnya kita anggap sebagai X. Oke? Nah, sama kayak tadi. Urea dilarutkan dalam air. Maka urea kita sebut sebagai zat terlarut. Air kita sebut sebagai pelarut. Dan gabungan keduanya lah yang kita sebut sebagai larutan. Sehingga gram larutannya, kalau ureanya 50 dan airnya X, maka gram larutan akan menjadi 50 tambah X. Oke? Nah, sesuai dengan rumus persentase, karena ini yang diketahui adalah persentase. Persen urea itu sama dengan gram urea yang dibagi sama gram larutan, lalu kita kali dengan 100%. Oke? Nah, berapa persentase ureanya? 20%. Gram ureanya 50. Gram larutan 50 tambah X kita kali sama 100%. Satuan persennya boleh kita coret dulu. Oke? Nah, ini kali silang. 20 dikali sama 50 tambah X. 20 kali 50, 1000. Ditambah 20 kali X, 20X sama dengan 50 kali 100, 5000. Nah, pindahkan 1000-nya ke sebelah. Jadi berapa? 20X sama dengan 5000 kurang 1000. Jadi 4000. Berarti kalau X-nya saja, 4000 bagi 20. Nah, berapa 4000 bagi 20? Dapatnya adalah 8. Kok 8? 200. Oke? 200 apa? 200 gram. Paham? Gampang kan? Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Ini soal yang kedua. Oh ya, biar belajarnya efektif, usahakan ya kalau kita bahas soal, kalian coba kerjakan soalnya dulu baru lihat pembahasannya. Dan jangan lupa belajarnya sambil nyatat. Semua yang tadi kita pelajari dicatat ulang ke buku catatan biar nanti bisa diulang-ulang sendiri tanpa harus nonton videonya lagi. Oke? Lanjut soal nomor 3. Sebanyak 20 gram NaOH. Ini ada AR Na23, H-1, O-nya 17, dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Berapakah molaritas larutan yang diperoleh? Oke. Yang ditanya sekarang adalah molaritas. Sama kayak tadi, kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui di soalnya. Yang pertama ada gramnya NaOH. Kita ngomongin NaOH. Gram NaOH-nya 20. Terus ada ArNa23, H1O-nya 17. Berarti MR dari NaOH-nya itu sama dengan 23 tambah 1, 24. O-nya kok 17? Nih, Kak salah tulis nih. O itu 16. 23 tambah 1, 24. Tambah O, 16. Maka jadi berapa? Jadi 40. MR-nya 40. Lalu kemudian dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Volume 500 ml ini adalah volume larutan. Oke, bukan volume airnya. 20 gram ini larutkan dalam air hingga volumenya, volume larutannya, jadi volume larutan itu totalnya adalah 500 ml. Nah, ditanya berapa molaritas larutan yang diperoleh? Berapa M besar? Sesuai dengan rumusnya. Apa rumus M besar? Molaritas. Gram per MR dikali sama 1000 per V. V-nya adalah volume larutan. Tinggal kita masukkan angka-angkanya karena semuanya udah cukup. Gram 20. MR 40 dikali 1000. Volume larutannya 500. 1000 bagi 500 itu dapat berapa? 2.
20 sama 40 juga dicoret, dapatnya 2 di bawah. 2 bagi 2, 1. Maka dapatnya adalah 1 molar. Oke? Gampang kan? Sip, kita lanjut soal nomor 4. Nomor 4. Untuk memperoleh larutan asam asetat 0,2 m, maka berapakah massa asam asetat yang MR-nya 60 yang harus dilarutkan dalam air hingga volume larutan 400 ml? Oke, kita kok jadi nomor 5. Kita tulis dulu apa aja yang diketahui di soal ini. Yang pertama, diketahui asam asetatnya 0,2 m. M-nya M besar, maka itu adalah molaritas. Jadi M besar larutannya adalah 0,2 molar. Terus, berapakah massa asam asetat? Jadi ditanya adalah massa zat terlarutnya. Zat terlarutnya asam asetat. Gramnya asam asetat. Asam asetat. Ada yang tahu apa rumus kimia asam asetat? Ini udah sering kita temui di kelas 11 pas ngomongin asam basa. Ini sejenis asam lemah. Rumus kimia adalah CH3COOH. Oke? Dan diketahui gramnya, ini yang ditanya. Yang ditanya berapa gram asam asetatnya. Dari asam asetat ini yang diketahui adalah MR. MR-nya 60 dan dia dilarutkan dalam air hingga volume larutannya 400 ml. Jadi volume larutan 400 ml. Yang ditanya berapa gramnya. Nah, karena kita ngomongin molaritas di sini, ada molaritas. Untuk mencari gramnya asam asetat, tinggal uraikan rumus molaritas. Gram per MR kali 1000 per V. Oke? V adalah volume larutan dalam satuan mililiter. Ini dia. Nah, masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Molaritasnya 0,2 M, maka ini 0,2. Sama dengan gram, itu yang mau kita cari. Per MR, MR-nya berapa? 60 dikali 1000 per V. Volumenya berapa? 400. Nah, karena kita mau nyari gram, maka 60 sama 400-nya kali silang ke sana. Ini sebelumnya kita coret dulu nolnya. Di bawah ada 02, maka menghabiskan 2 buah 0 di atas. Terus, ini nolnya 1, di bawah masih ada 01. Coret. Sehingga tinggal angka 1 di sana. 1 kali GR, GR. Sama dengan 6 kali 4, 24. Kali silang ke sana. 24 kali 0,2. Kalau 2 kali 24 itu 48. Kalau 0,2 kali 24, maka jadinya tinggal kasih koma. 4,8. Oke? 4,8 gram. Maka ini jawabannya. Sip? Tinggal bolak-balik rumus. Lanjut, soal nomor 5. Agar diperoleh larutan dengan molalitas 0,1 m. Nah, sekarang kita ngomongin molalitas. Molal. Molal tadi lambangnya adalah ini, M kecil. Jadi yang diketahui di soal ini yang pertama adalah M kecil. M kecilnya 0,1 molal. Maka 27 gram glukosanya 27 dengan MR 180. Oke. Maka harus dilarutkan dalam air sebanyak berapa gram? Berapa banyak airnya? Dalam molalitas, kita punya variabel P. P adalah massa pelarut. Oke? Dan air di sini bertindak sebagai pelarut. Glukosa kita larutkan dalam air, maka airnya adalah pelarut. Ditanya massa air, gramnya air, berarti P yang ditanya. P, gram pelarutnya berapa? Karena kita ngomongin molalitas, tinggal uraikan rumus molalitasnya. Molalitas sama dengan gram per MR dikali 1000 per P. Oke? Molalitasnya berapa? 0,1. 0,1 molal. Sama dengan gram. Berapa gramnya? 27. MR-nya 180 dikali 1000 per P. Nah, sebelum kita kali, kita sederhanakan dulu. 1000 sama 180, nolnya bisa kita coret 1. Oke, 27 bagi 18, sama-sama bisa kita sederhanakan. Kita bagi 9, maka ini dapat berapa? Bagi 9, ini dapat 3, ini dapat 2. Oke, tinggal kali silang. 2P kali 0,1, atau 100 dulu. 100 bagi 2 berapa? 50. Maka atas ini jadi berapa? 150. Sama dengan si P-nya kali silang ke sana.
0,1 P. Oke? 0,1 P sama dengan 150. Maka berapa P? 150 dibagi sama 0,1. Berapa 150 bagi 0,1? 150 bagi 0,1 itu nanti dapatnya sama dengan 1500. Oke, jadi massa airnya adalah 1500 gram. Sip. Ini yang molalitas. Sekarang lanjut ke soal yang ke-6. Jangan lupa, ingatkan lagi, dicatat. Setiap pembahasan yang udah, biar lebih efektif belajarnya, bisa diulang-ulang, catat ke buku catatan. Dan akan lebih bagus lagi, setiap ada soal baru, coba selesaikan sendiri dulu. Pause videonya, coba selesaikan, terus nanti kalau udah, baru dilihat pembahasannya. Oke? Soal nomor 6. Sebanyak 3,7 gram senyawa LOH 2 kali. Kita punya senyawa LOH 2 kali. Gramnya 3,7. Dilarutkan dalam 200 gram air. Masanya air. Air itu adalah pelarut. Berarti gramnya air kita sebut sebagai P. P-nya 200 gram. Dan diperoleh larutan dengan kemolalan. M kecil yang dihasilkan adalah 0,25. Jika AR-nya O16 hanya 1, maka massa relatif atom L adalah apa? Oke, LOH 2 kali. MR-nya itu sama dengan, kan kalau kita mau ngitung molal, itu kan ada gram per MR. Gramnya udah. MR-nya belum. P-nya udah. Molalnya juga udah. Maka MR-nya yang belum. Maka untuk mencari massa relatif atom L, yang ditanya AR-nya L ya, ya kita harus tahu dulu MR-nya berapa. Nah, AR-nya L ini kita anggap sebagai X lah. Dan kita mau nyari X-nya. MR, L-nya ada 1. Berarti AR-nya L, X ditambah. O-nya ada berapa buah? Ada 2. O itu 16. Berarti kalau 2 buah O, 32. Ditambah, H-nya ada 2 buah. 1 H itu 1. Berarti kalau 2 buah H, totalnya jadi 2. Maka jadinya X tambah 34. Ini MR-nya senyawa. Nah, untuk mencari berapa X-nya, uraikan saja rumus M seperti yang tadi, yang udah-udah. M itu dirumuskan sebagai gram per MR dikali 1000 per P. Nah, masukkan angkanya. Berapa M? 0,25. Sama dengan gram. Berapa gramnya? 3,7. Per MR. Berapa MR-nya? MR-nya nilainya X tambah 34. X tambah 34. Dikurung. Dikali sama 1000. P-nya berapa? P-nya 200. 1000 bagi 200 berapa? 5. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kali. Ini sabar aja ngitungnya. Jangan sampai buru-buru. Oke. Ini 2 kali X tambah 34 kali silang ke sana. 2 dikali 0,25 jadi berapa? 0,5 dikali X tambah 34. Ini hasil dari 2 kali X tambah 34 dikali 0,25. 0,25-nya kalikan aja sama 2 dulu. Ini hasilnya, 0,5. Kali X tambah 34 sama dengan 3,7 kali 5. Berapa 3,7 kali 5? Ayo, jangan malas ngitung. Ngitung dulu manual. Pause videonya, lalu hitung dulu manual. Dapatnya nanti adalah 18,5. Oke, 3,7 kali 5 adalah 18,5. Nah, kita mau nyari X-nya. 0,5-nya pindahkan ke sana dulu. X tambah 34 sama dengan 18,5 dibagi sama 0,5. Oke, jadi berapa? 18,5 dibagi 0,5. Dapat 37. X tambah 34 sama dengan 37. Berarti kalau X saja 37 kurang 34, maka dapat berapa? 3. Jadi AR-nya si X-nya sama dengan 3. Oke? Tunggu dulu. Kayaknya ini ada yang salah nih. 1000 bagi 200, 2-nya udah habis. Udah nggak ada lagi angka 2. Oke? Sorry, mana tadi? Nah, ini. Harusnya ini udah nggak ada lagi angka 2. Kita hapus dulu, salah ini. Nah, ini.
Ini 2-nya udah hilang. Karena 2-nya udah hilang, sorry. Karena 2-nya udah hilang, makanya dikalikan sama 0,25 ya X tambah 34-nya aja. 0,25 X tambah 34 sama dengan 18,25. 18,5. Jadi X tambah 34 sama dengan 18,5 dibagi 0,25. Oke? 0,25 itu sama aja dengan seperempat. Jadi 18,5 dibagi 0,25 sama aja dengan 18,5 yang dikali sama 4. Oke? 18,5 kali 4, 74. Oke? 0,25 itu seperempat. 1/4 dibagi 1/4 sama aja dengan kali 4/1. Masih ingat kan prinsip dalam membagi pecahan? Nah, karena X-nya 74, X tambah 34 sama dengan 74. Berarti kalau X saja, 74 kurang 34. Maka dapatnya berapa? 40. 40 jawabannya. Oke? Hampir aja tadi. Untung ingat. Lanjut, soal nomor 7. Sebanyak 10 gram NaOH, MR-nya 40, dilarutkan dalam 90 gram air. Fraksi mol NaOH dalam larutan tersebut adalah... Nah, sekarang kita ngomongin fraksi mol. NaOH gramnya ada 10. Gram NaOH 10. MR-nya NaOH 40. Terus gramnya air rumus kimianya apa? H2O 90. MR-nya air, kadang-kadang air nggak dikasih tahu MR-nya, karena kita harus tahu sendiri. H2O, H itu 1, AR-nya. Kali 2, 2, O 16. 16 tambah 2, 18. Atau hafalkan, air itu 18 MR-nya. Maka berapa fraksi mol NaOH dalam larutan tersebut? Fraksi mol NaOH. NaOH di sini bertindak sebagai zat terlarut. Berarti kita nyari XT. XT sama dengan NT per NT tambah NP. Nih, rumus yang tadi nih. NT adalah molnya terlarut. Molnya NaOH. NT, mol, itu rumusnya adalah gram yang dibagi sama MR. 10 dibagi 40. Kalau sederhanakan, 1/4. Lebih aman kita makainya pecahan biasa aja. 1/4 dibagi 1/4 tambah NP. NP adalah molnya air, molnya pelarut. Rumusnya juga sama, gram per MR. Berapa gramnya? 90, MR-nya 18. 90 bagi 18 itu nanti hasilnya adalah 5. Oke, berarti 1/4 dibagi 1/4 tambah 5. Nah, biar gampang membagi pecahan, karena ini ada perempat, di bawah juga perempat, kita kali aja 4 semuanya. 4/4. Pecahan dikali 1 kan gak akan mengubah nilainya. Oke, 1/4 dikali 4, 1. 1/4 kali 4, 1. 5 kali 4, 20. Maka akan menjadi 1/21. Maka ini adalah fraksi mol terlarut atau fraksi mol NaOH. Oke. Lanjut, soal nomor 8. Untuk memperoleh larutan NH3 yang MR-nya 17. Dengan fraksi mol NH3 0,2, maka ke dalam 144 gram air harus dilarutkan NH3-nya sebanyak berapa? Oke, kita punya NH3. Yang ditanya berapa gramnya NH3. Kita anggap gramnya sama dengan X misalnya, jangan X lah. A aja, kita nyari A kecil ini berapa. Terus kemudian fraksi mol, MR-nya dulu, MR NH3-nya adalah 17. Fraksi mol NH3 0,2, jadi X-nya NH3, X terlarut nanti jadinya sama dengan 0,2. Kemudian gramnya airnya sama dengan 144. Ingat, MR air itu adalah 18. Ditanya berapa A-nya ini? Karena kita tahu X-nya NH3 atau X terlarut, tinggal diuraikan. X terlarut sama dengan N terlarut per NT tambah NP. Oke? X terlarut udah ada 0,2. NT, mol terlarut. Ya, cari dulu dari sini. NT sama dengan gram per MR. Berapa gramnya? A. MR-nya 17. Berarti NT-nya A per 17. NP adalah molnya pelarut, molnya air. Molnya air adalah gram per MR. 144 dibagi 18. Berapa 144 dibagi 18? Ayo, jangan malas ngitung. Dapatnya adalah berapa? 8. Oke,
8 mol. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. XT, fraksi molnya adalah 0,2. Mol terlarut, molnya NH3. A per 17 dibagi, A per 17 ditambah NP-nya berapa? 8. Oke. Nah, dari sini berikutnya kita apakan? Dari sini kita sama kayak tadi, biar per 17-nya hilang kali 17 per 17 dulu aja semuanya. 0,2 sama dengan A per 17 kali 17, A. A per 17 kali 17, A. 8 kali 17. Ayo, berapa 8 kali 17? 8 kali 7, 56. Sisip 5. Oke. 8 kali 1, 8 tambah 5, 13, berarti 136. Oke. Ini A tambah, ini hasilnya. Nah, untuk mencari A-nya, berikutnya kali silang. Oke. A sama dengan, ini A yang atas ini ya. Ini kali silang, 0,2 kali A. 0,2A. Ditambah 0,2 kali 136. 136 kalau dikali 2, maka itu dapatnya 272. Karena dikali 0,2, 27,2. Nah, 0,2A-nya pindahkan ke sana. A dikurang 0,2A. 0,8A sama dengan 27,2. Berarti kalau nyari A saja, kita sambung di sini ya. A saja sama dengan 27,2 dibagi 0,8. Berapa? 272 dibagi 8. Di atas saja. 272 bagi 8. 27 kali bagi 8. 3. 24. Sisa berapa? 32. 32 bagi 8. 4. Maka dapatnya sama dengan 34. Oke? Jadi jawabannya 34 gram. Oke, kita cukupkan. Untuk video berikutnya, kita akan ngebahas soal masih berkaitan dengan konsentrasi, tapi khusus untuk gimana cara mengubah dari satu besaran konsentrasi ke besaran yang lain. Diketahui persen, tanya molar, atau tanya molal. Diketahui molar, ditanya fraksi mol misalkan. Jadi mengubah-ubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kita akan bahas pada video yang kedua. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.